Hasil daripada video kali ini yaitu bahas tentang tag table. Bagaimana kita membangun ataupun membuat sebuah tabel pada halaman web seperti ini. Selamat berjumpa kembali di channel Andrian Rio. Masih di pembahasan HTML. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang tag table ataupun tag HTML yang digunakan untuk membuat suatu tabel di halaman web. Baik, langsung saya persiapkan terlebih dahulu. Filenya saya simpan. Filenya dengan nama table.html. Oke, sini. Nah, ini berarti tentang tag table. Nah, untuk tag table itu diawali dengan yang namanya adalah table seperti ini. Lalu nanti di dalamnya itu ada yang disebut dengan tr dan juga ada yang disebut dengan td. Nah, kalau tabel untuk membuat sebuah tabel, tapi kalau tr itu adalah untuk membuat sebuah baris, lalu td itu untuk membuat sebuah kolom. Oke, saya gambarkan seperti ini dulu di Microsoft Excel. Ini adalah yang disebut dengan baris. Baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya. Ini yang disebut dengan yang namanya kolom. Nah, ketika pembuatan yang namanya tabel, itu diawali dengan pembuatan baris. Baru nantinya dibuatkan jumlah kolomnya. Seperti itu. Jadi yang harus teman-teman perhatikan adalah tr itu digunakan untuk membuat baris dalam sebuah tabel, sedangkan td itu digunakan untuk membuat sebuah kolom. Oke, saya langsung di sini, misalnya saya akan membuatkan yang namanya itu baris 2 kolom. Oke, berarti di sini baris ini tr, lalu di dalamnya ada yang namanya td. Ini berarti baris ke-1, kolom ke-1. Lalu saya tambahkan lagi td. Ini berarti masih di baris ke-1, kolom ke-2. Oke, kita lihat terlebih dahulu hasilnya. Open in browser. Nah, ini baris ke-1, kolom ke-1. Yang ini adalah baris ke-1, kolom ke-2. Oke. Agar lebih jelas lagi, saya tambahkan atribut di sini di table juga ada atribut yang namanya table border. Saya kasih bordernya 1. Oke, seperti ini. Nah, ini table border 1. Nah, saya kelihatan, oh ini masih di baris ke-1, kolom ke-1. Ini baris ke-1, kolom ke-2. Kalau mau menambah baris lagi, berarti kita tambahkan lagi yang namanya tag tr-nya di sini. Tag tr, barulah tag td lagi. Di sini adalah baris ke-2, kolom ke-1. Seperti ini. Ini pun sama. Yang ini berarti baris ke-2, kolom ke-2. Seperti ini. Oke, kita lihat hasilnya apakah benar. Ya, ini baris kedua, kolom ke-1, baris kedua, kolom ke-2. Itu yang pertama, harus paham dulu basic untuk yang namanya tag untuk membuat suatu tabel. Baik, yang selanjutnya juga ada yang disebut dengan tadi atribut daripada tag table adalah cell spacing.
Cell spacing di sini adalah yaitu untuk menentukan jarak border antar ruang sel. Contoh seperti ini, karena tadi tidak menggunakan cell spacing, ya berarti seperti ini, dia akan tidak dibuatkan yang namanya cell spacing. Kita misalnya tambahkan 5. Cell spacing dari tabelnya adalah 5. Perhatikan. Nah ini, spasi antara bordernya itu adalah 5. Coba diperkuat lagi, misalnya 20. Nah, ini berarti cell spacing daripada tabelnya adalah 20. Ini untuk cell spacing. Lalu ada lagi atribut yang lainnya adalah cell padding. Nah, kalau cell padding ini digunakan untuk menentukan ruang antara konten sel dan batasannya. Jadi si teks dengan batasannya. Nah, ini. Ya, kalau tadi kita tidak menggunakan yang namanya cell padding, hasilnya adalah seperti ini. Ya, jarak antara teks dengan yang namanya kolom dan juga baris dari tabel seperti ini agak rapat. Lalu kita tentukan cell padding-nya 5. Nah, maka nantinya akan semakin longgar ataupun ruang daripada antara teks dan juga tabelnya akan semakin luas. Misalnya lebih keras lagi adalah 20. Nah, ini. Itu antara cell spacing dan juga cell padding. Kalau misalnya kita tidak menentukan ini, ya berarti itu akan dibuatkan secara default daripada tabel itu sendiri. Oke, selanjutnya saya akan membahasnya yaitu tag TH dari tag table. Ada yang namanya tag TH. Tag TH ini digunakan untuk membuat cell header tabel. Contoh, misalnya di sini saya ganti semuanya menjadi menggunakan tabel header. Headernya ini adalah nomor. Lalu saya bikin lagi. Headernya ini adalah nomor induk siswa. Saya bikin lagi. Headernya ini adalah nama siswa. Nah, berarti nanti di sini adalah sebuah tabel TD-nya. Gitu. Oke, nomor 1. Sini, lalu yang keduanya ini juga NIS-nya adalah 2019-0123. Ini juga TD-nya adalah Ayu Ratna. Seperti ini. Kita lihat hasilnya. Nah, ini yang disebut dengan tabel header. Maka dia akan otomatis nomor NIS nama siswa itu akan dibuatkan menjadi teksnya menjadi tegas. Seperti itu. Itu yang disebut dengan tabel header. Baik, yang selanjutnya lagi masih tentang tag untuk membuat sebuah tabel. Ada lagi tag pengelompokan untuk tabel yaitu T-head, ada lagi T-body dan juga T-footer. Jadi ada yang seperti ini. Nah, yaitu adalah T-head. Nah, ini ada juga yang disebut dengan table body ataupun T-body. Seperti ini. Ada juga yang disebut dengan yang namanya T-foot ataupun tabel footer. Nah, seperti ini. Ini digunakan untuk pengelompokan. Jadi kalau T-head itu mengelompokkan isi header dalam sebuah tabel. Tadi headernya ini. Nah, berarti kita buatkan di sininya adalah T-head. Nah, ini. Kita buatkan di sini T-head. Oke. Lalu ada lagi yang disebut dengan yang namanya T-body. T-body digunakan untuk mengelompokkan isi tubuh dalam sebuah tabel. Bagian tubuhnya yang ini, isinya. Tadi nama siswanya, ya berarti di sini adalah T-body. Nah, dia berarti T-body seperti ini. Lalu yang terakhir ada yang disebut dengan T-footer. Nah, footer daripada tabel. Nah,
Contoh misalnya dibuatkan lagi tab footer, misalnya seperti ini, isinya. Nah, jadi dikelompokkan di sini dengan yang namanya tabel head, lalu ada lagi table body, dan juga ada lagi table footer. Kita lihat hasilnya seperti ini. Jadi jelas ya, ada yang disebut dengan header, table body, dan juga table footer. Seperti itu. Ini tadi border 1, kalau misalnya border 0 ya nanti akan menjadi seperti ini. Oke, itu untuk tag table. Yang selanjutnya juga ada di table yang disebut dengan yang namanya caption. Ya, jadi di sini bisa ditambahkan dengan yang namanya caption. Ini adalah tabel siswa SMK, misal seperti ini. Maka hasilnya seperti ini. Nah, ini jadi tidak ada jarak spasi antara caption table dengan yang namanya table. Nah, itu untuk yang namanya caption di tabel. Lalu selanjutnya untuk tag table juga ada yang disebut dengan atribut, yaitu callspan dan juga rowspan. Callspan dan juga rowspan. Oke. Untuk callspan itu digunakan untuk menggabungkan kolom. Contoh yang ini, jadi dia bisa diimplementasikannya di TD ataupun TH. Contoh yang ini saya buatkan. Jadi saya pengen kolom ini itu, ya kan kolom ya, 1, 2, 3. Baris ketiga, kolom ke 1, 2, 3. Oke, saya akan gabungkan. Saya akan gabungkan menjadi satu baris. Seperti itu. Jadi kolom yang ini saya gabungkan jadi satu baris. Nah, berarti di sini adalah TD, yaitu callspan. Callspan-nya adalah berapa kolom itu? 1, 2, 3. 3 kolom. Berarti callspan-nya 3. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Itu untuk yang namanya adalah callspan. Ya. Callspan dari atribut table. Lalu ada juga yang disebut dengan yang namanya rowspan. Untuk rowspan itu sendiri digunakan untuk menggabungkan yaitu baris. Nah, ini yang bisa digunakan di tag-nya tag TH dan juga TD sama. Oke, contoh misalnya di sini adalah seperti ini. Saya tambahkan lagi misalnya baris kedua. Baris kedua namanya sama seperti ini, tapi saya akan gabungkan. Oke, ini save dulu. Nah, ini. Nah, saya pengen menggabungkan yang nama siswa ini. Nama siswa ini saya akan gabungkan yang Ayu Ratna dan Ayu Ratna. Nah, itu berarti menggabungkan baris, pakainya adalah rowspan. Langkahnya adalah berarti yang ini, yang baris yang di atasnya berarti kita berikan rowspan. Berapa baris yang akan digabungkan? 2 baris yang akan digabungkan. Lalu yang ini kita hilangkan. Nah, ini. Oke, jadi seperti ini hasilnya. Itu untuk yang namanya atribut rowspan pada tag table di HTML. Lalu di tag table juga itu berlaku untuk atribut global, contohnya membuatkan warna background pada table dan yang lainnya. Oke, sampai sini dulu pembahasan untuk tag table. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya masih tentang membahas tag-tag pada HTML. Terima kasih.